Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan ikan, kembali lagi bersama kami di Podlab UPTPMP 2KP Surabaya. Nah, setelah 2 episode sebelumnya nih yang tentunya seru-seru, kali ini Podlab kembali lagi dengan episode yang lebih seru tentunya, dengan materi yang menarik dan narasumber yang apa ya, bisa di nanti-nanti gitu, lebih menarik juga bahasannya. Nah, sebelum kita bahas tentang topik hari ini, jangan lupa rekan ikan untuk follow media sosial kami dulu. Kita punya TikTok, ada Facebook, ada Instagram juga. Rekan ikan juga bisa kepoin website kita atau aplikasi pengujian kita juga. Nah, kali ini nih yang ditunggu-tunggu nih, kita kedatangan salah satu narasumber dari Laboratorium Mikrobiologi. Beliau ini sudah agak lama gitu ya di lab mikrobiologi. Langsung saja kita sapa. Halo Mbak Risma. Halo Mbak Ika. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik sekali. Baik ya, gimana nih persiapan dalam menghadapi gempuran panasnya Surabaya ini? Nggak ada persiapan sih Mbak. Gitu ya. Alhamdulillah saya di mikro itu selalu kedinginan. Oh, nah ini salah satu kelebihan di lab mikro sepertinya ya, bisa ruangannya dingin gitu. Peliharaan saya tuh mintanya yang dingin-dingin. Gitu. Beda ya kalau di luar ya kan panas gerah gitu, Iya, sedangkan kalau di mikro benar. yang dingin sejuk. Benar sekali. Oke, langsung saja ya rekan ikan, kita kenalan dengan narasumber kita yang menarik ini. Nah, Mbak Risma ini sudah berapa lama Mbak Risma kalau boleh tahu di lab mikro ini? Berapa ya Mbak? Sebenarnya nggak terlalu lama sih, dari 2017. Jadi berapa ya? 6 tahun ya. 2017. Kurang lebih 6 tahun. 6 tahun ya? Iya. Wah, itu sudah cukup lama itu Mbak Risma. Nah, selama di lab mikro ini sudah pernah melakukan uji apa aja Mbak Risma kalau boleh tahu? Kalau di lab mikro itu kan sistemnya semua analis harus bisa ya Mbak. Oke. Jadi hampir semua kita udah pernah nyoba untuk pengujiannya. Mayoritas pengujian apa aja sih Mbak Risma yang sering diujikan di lab mikro itu? Kalau yang terbanyak itu TPC ya Mbak, ALT TPC. aerob itu, ada juga ALT anaerob. Terus yang kedua itu ada Escherichia coli, E. coli ya? coliform, Salmonella, Staphylo, itu sih rata-rata karena biasanya kan di SNI diwajibkan ya Iya, untuk betul. pengujian itu. Nah, menarik nih ya kan, banyak banget nih parameternya di laboratorium mikrobiologi. Nah, dari semua parameter yang Mbak Risma sebutkan tadi, ada nggak yang paling sulit nih atau paling lama nih kerjaannya gitu? Kalau paling lama ada E. coli. E. coli itu kalau positif Mbak bisa sampai 8 harian, 8-9 hari ya. Itu baru tahu dia beneran positif atau enggak ya? Kalau konvensional. Cuma kan sekarang kita udah terbantu Tempo itu ya Mbak untuk pengujian kuantitatifnya. Jadi terbantu sekali. Gitu. Oh, ada alat baru nih rekan-rekan. Bisa dijelasin sedikit nggak Mbak Risma tentang alat yang Tempo ini? Jadi Tempo itu pengujian dengan instrumen untuk parameter yang kuantitatif. Jadi seperti TPC, E. coli, coliform. Jadi yang keluar outputnya nanti angka ya Mbak. Oh gitu. Apakah lebih cepat? Oh tentu, cepet banget Mbak. Jadi misal kayak tadi E. coli ya, bisa sampai 9 hari ya kalau Iya. konvensional. Dengan Tempo itu kita cuma perlu 2 hari, 3 hari 2 final hari. resultnya. Dari 9 hari cukup Jadi 3 hari. 2 hari teman. Nggak cuma hari aja Mbak, kita juga hemat media, glassware itu hemat, terbantu banget dengan Tempo. Oh gitu. Ini baru ada di beberapa lab atau gimana Mbak? Sepertinya setahu saya kalau di Jawa Timur ini ada beberapa lab sih Mbak yang udah pakai Tempo ini ya. Salah satunya di UPTPMP 2KP Surabaya. Nah, dari semua parameter yang disebutkan Mbak Risma tadi nih, ada salah satu parameter yang cukup menarik untuk dibahas ya Mbak Risma. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengujian salmonella pada produk kelautan dan perikanan. Nah, Mbak Risma, kenapa sih sebenarnya pengujian salmonella ini penting untuk dilakukan? Penting banget Mbak. Jadi salmonella itu kan salah satu bakteri patogen ya. Jadi bakteri patogen itu dia pasti menyebabkan penyakit. Terutamanya kalau untuk salmonella itu di pencernaan. Jadi misalnya kalau ada anak kecil habis makan apa terus diare itu bisa jadi salmonella. Terus tipes, demam itu pasti salmonella lah. Kenapa? Karena mereka mungkin nggak cuci tangan langsung dimakan. Kan anak kecil ya Mbak, nggak ngerti. Tapi nggak cuma anak kecil aja, orang dewasa juga pasti bisa. Oh, jadi salmonella ini apakah merupakan salah satu ini Mbak Risma, apa ya, parameter wajib gitu kalau di suatu standar?
Ada untuk beberapa produk itu mewajibkan pengujian salmonella. Oh, Tapi nggak semua, ada tidak beberapa tapi semua ada. ya, tapi hampir sebagian besar ya Marisma ya. Iya, heeh. Oke. Lalu biasanya yang diujikan di lab mikrobiologi untuk parameter salmonella ini sampelnya apa aja Mbak Risma? Macam-macam Mbak, kita tuh ini apa khusus produk perikanan. Jadi produk perikanan sendiri itu kan banyak macamnya Banyak ya, banget, mulai betul. yang beku, segar, terus yang sudah jadi ready to eat, itu macam-macamnya itu banyak. Oh, banyak banget ya macamnya nih. Kalau rekan ikan punya produk-produk perikanan bisa banget nih diujikan parameter salmonella di lab mikrobiologi UPT PMP 2KP Surabaya. Nah, selain produk nih Mbak Risma, kalau misalnya aku punya sampel air bisa nggak sih diuji parameter salmonella tuh? Karena banyak banget nih yang tanya nih sama Mimi. Kalau bisa itu bisa aja ya Mbak, tapi nggak sesuai standar akhirnya. Oh, Karena gitu. karena dalam pengujian parameter air sendiri itu nggak ada mempersyaratkan salmonella, nggak ada. Dan salmonella sendiri kan pengerjaannya nggak melalui membran filter ya, Betul. karena kan kita kalau air itu pakai membran filter. Oke. Jadi nggak sesuai standar aja. Jadi bisa, tapi Ya. mungkin di luar ruang lingkup luar gitu ruang ya, lingkup, Mbak Risma? ya. Oke. Nah, sekarang bisa dijelasin singkat nggak Mbak, apa sih tahap-tahap pengujian salmonella gitu? Ini yang konvensional ya teman-teman ya? Ini panjang sama kayak E. coli, cuma ya banyak biokimianya ya. Oh Jadi gitu. untuk tahap awalnya preparasi sampel sama ya, mungkin kecukupan sampelnya minimal 25 gram untuk pengujian salmonella. Jadi kita timbang dulu sampelnya 25 gram ke dalam 225 mili buffer peptone water. Oke, jadi totalnya 250 ya Mbak Risma? Ya. Oke. Jadi setelah ditimbang menjadi 250 tadi, ini kita udah masuk ke tahap prapengkayaan ya. Jadi di sini tuh dikayakan bakteri targetnya. Kemudian diinkubasi itu dihidupkan, bakterinya ditumbuhkan pada suhu 37 derajat. Oke. Selama 18 jam plus minus 2. Plus minus 2. Nah, setelah itu kita masuk ke tahap prapengkayaan. Prapengkayaan ini ada selektifnya. Jadi selain dikayakan juga kita ada selektifnya, jadi membunuh bakteri yang non target. Kalau misalnya media apa Mbak Risma itu? Ada 2 media di ISO ini ya. Media RVS sama media MKTTN. Sebelumnya untuk pengujian salmonella yang konvensional ini kita pakai standar SNI ISO 6579 yang 2015 ya. Sekarang udah upgrade sih 2017. Hanya perbedaannya di rentan suhunya aja lebih panjang. Diinkubasi lebih lama gitu Marisma. Bukan lebih lama, cuma kalau dulu itu cuma di 37 derajat. Kalau sekarang itu kayak lebih panjang, jadi 35 maksudnya range untuk inkubasinya lebih panjang gitu. Oke. Nah, setelah di media selektif tadi gimana Mbak Risma? Di media prapengkayaan tadi, jadi diambil 1 mili, dimasukkan ke media prapengkayaan yang MKTTN. Kemudian 0,1 mili dimasukkan ke media prapengkayaan yang RVS. Untuk kedua media prapengkayaan ini beda suhu inkubasinya, nggak sama. Dua media tapi beda ya? Beda. Jadi jalan 2 ya Mbak Risma? Jalan 2. Untuk yang MKTTN itu kita inkubasi pada suhu 37 derajat. Untuk yang RVS kita inkubasi pada suhu 41,5. Jadi beda ya. Iya. Waktu inkubasinya sama ya Mbak Risma? Waktu inkubasi sama 24 jam. Jadi nanti sampai akhir tetap jalannya bareng ya? Jalannya bareng. Dan jangan lupa untuk setiap pengujian itu kita harus selalu mendampingi dengan kontrol positif. Nah, ini penting banget ya rekan-rekan. Itu salah satu jaminan mutu kita sih. Jaminan mutu kita kan Mbak ya, sebagai lab penguji. Jadi buat ngelihat apakah pengujian kita ini udah bener apa enggak, kan didampingin sama kontrol positif, termasuk medianya itu udah sesuai apa enggak untuk pertumbuhan bakteri itu. Lanjut ya, untuk setelah prapengkayaan, setelah inkubasi 24 jam, kemudian kita masuk ke tahap selektif. Tahap selektif ini jadi benar-benar menyeleksi bakteri yang target aja. Jadi di sini tidak ada menumbuhkan ya, cuma mengisolasi. Berarti nanti hasilnya
terduga salmonella ya sudah Ya, ya? masih Masih terduga, terduga masih nih, panjang. kan belum salmonella ini masih panjang nih Masih ceritanya panjang, ini nih. udah berapa hari ya? Betul. Dua, 3 hari Iya ya, baru udah masuk iya 3 hari betul. hari ketiga, kita masih sampai ke tahap selektif. Selektif. Agarnya kita pakai XLD agar, itu yang apa, mandatory harus dipakai adalah XLD agar dan didampingi satu agar selektif lainnya. Kita di sini pakainya Chrome agar salmonella. Oke. Oh jadi bebas ya Mbak Risma ya, kombinasinya tuh bebas ya. Bebas, tapi yang XLD wajib ya Mbak Yang ya, wajib nggak boleh diganti. Oh, oke. Kalau teman-teman punya HE agar boleh dipakai HE agar seadanya, oke. tapi yang XLD tetap wajib. Koloninya nih Mbak Risma yang di media XLD itu warna apa? Oke, nanti setelah inkubasi kita bisa lihat pertumbuhan koloni terduga salmonella itu warnanya pink kemerahan dengan atau tanpa titik hitam. Pink kemerahan dengan atau tanpa ya. Jadi bisa ada atau tidak titik hitamnya. Bisa pink Oke. aja atau dengan titik hitam. Terus Untuk kalau yang di crop? di Chrome agar ini warnanya agak kekinian. Oh, enggak kekinian kan ada warna yang warnanya kekinian tuh gimana tuh Warna Mbak Risma? kekinian ini. Jadi warnanya mauve. Mauve gitu ya. Itu warna yang sulit diucapkan Iya, oleh para saya juga- lelaki ya, saya juga- mauve gitu. Iya, saya juga Kalau susah. lelaki, apa ya Mbak jawabnya? Ungu gitu atau Ungu juga ada ungu ungu jambon ya Mbak Risma ya? Jambon itu apa ya Mbak Ika? Kalau di orang Jawa Juwet. pink gitu ya, mungkin beda ya. Ini yang ungu gitu ya. Ungunya juga susah dideskripsikan. Oh iya benar-benar. Makanya kan kita perlu kontrol positif untuk pembanding itu ya. Ungu tuh yang ungu seperti apa? Ungu benar. karena ada ungu terong, ungu apa lagi Mbak? Ungu jambon tadi ya. Juwet kalau di saya Mbak. Iya. Oke. Oke. Terus kalau misalnya kita sudah dapat, misal di XLD dan Chrome agarnya kita sudah dapat warna sesuai kontrol, apakah kita sudah bisa menyimpulkan kalau itu salmonella Mbak? Belum. Oh, belum. Belum Mbak, masih panjang karena kita harus konfirmasi ke tahapan biokimia. Oke, jadi Kita setelah lihat- itu Ya, kita lihat sifat biokimianya untuk salmonella itu sesuai apa enggak. oh jadi walaupun udah sampai selektif, tapi kalau nanti biokimianya itu tidak sesuai berarti bukan salmonella ya Mbak? Karena ada beberapa seperti kerabat ya Mbak, jadi hampir mirip gitu kayak Proteus itu memper apa bahasa Indonesianya ini apa? Mirip-mirip, mirip-mirip ya. sama salmonella itu. Jadi kadang jadi faktor pengganggu juga sih Oh, Mbak. gitu. Makanya kan kita perlu lanjut supaya untuk konfirmasi bener enggak ini salmonella, takutnya atau bukan. Proteus, Oh. Shigella. Seperti itu. Menarik ya, udah lama-lama nguji ternyata belum tentu. Ini kayak mengejar doi ya Mbak. Iya. Ya. Udah lama kita pendekatan nih, tapi ternyata nggak jadi juga. Jadi Ini, sakit gitu. Seneng sih Mbak di mikro itu jadi kayak memelihara sesuatu yang apa ya? Aku Tidak bisa dilihat tapi apa ya Mbak Risma? Iya Mbak, unik. Ya benar. Di mikro tuh kadang ngelihat, ih lucu ya, warna-warni gitu loh Mbak di mikro Warna-warni. itu ya. Medianya juga macam-macam ya Mbak Risma. Ya. Ada yang hijau metalik, ada Iya, yang putih, benar. ada yang putihnya beda, ada yang bening. Benar. Nah, bener sih itu memang salah satu keseruan jadi Analis di penguji mikro, atau apa ya yang ada di lab mikro gitu, bisa melihat makhluk-makhluk tak terlihat tapi itu terlihat gitu gimana tuh Mas Jan? Kayak tuh sayangnya doi ya Mbak Risma ya, Iya. nggak bisa dilihat tapi bisa dirasakan. Tapi perhatiannya nih melebihi perhatian ke pacar. Oh iya, Tumbuh aja ditungguin Mbak. iya bener banget sih, masih banyak pengganggunya lagi ya. Aduh. Nah, setelah di media selektif itu ada lanjutannya uji biokimia ya Mbak Risma. Bisa dijelasin dikit nih tentang uji biokimianya nih biar teman-teman jadi dapat uji info biokimia. baru. Uji biokimia ini panjang ya Mbak, panjang dan perlu teliti juga karena kalau salah nanti yang ditampilkan juga beda. Jadi uji biokimianya itu ada reaksi di TSI agar, kemudian ada di urea agar, terus reaksi dari beta galaktoside. Kan ya teman-teman kan ya. Ya, terus gitu. nanti kalau yang bingung bisa belajar ke lab mikro ya Nah. bareng-bareng sama Mbak Ika. Ya ternyata ya Mbak Risma gitu. Iya, terus kita juga ada lisin monokarbo itu yang warnanya juga cantik ungunya beda dengan mauve nanti. Terus ada reaksi dari VP, ini di E. coli juga ada, beberapa bakteri juga ada uji VP ini, tapi nanti
Kalau untuk positif salmonella beda reaksinya, Beda hasilnya. beda reaksi. Ada berapa tuh Mbak Risma tadi? Oh masih ada atau Masih ada lagi. Masih ada lagi. Masih rekan-rekan. ada lagi Banyak indol. banget. Indol. Oke. Jadi indol itu kalau di E. coli itu harusnya positif. Positif ya, positif. Kalau di salmonella harusnya Harus negatif. negatif. Jadi beda. Jadi makanya kita harus teliti karena sifat dari beberapa bakteri itu biokimianya beda-beda. Itu sih asiknya, Ada serunya. berapa tuh? Ada beberapa uji biokim ya, yang tentunya pasti kebayang nggak nih bikin medianya, belum ujinya gitu ya, panjang banget ya. Terus gongnya ini yang terakhir adalah uji serologi. Uji Uji serologi. serologi itu. Menarik banget ya rekan ikan. Nah, Mbak Risma, kalau misalnya nih rekan ikan ingin nguji sampel tapi nggak tahu nih kita harus kemana dulu, kita harus ngapain dulu. Nah, ini kita bisa menghubungi kemana nih Mbak Risma? Kalau untuk uji sampel, rekan ikan bisa langsung datang kayak ke UPT PMP 2KP Surabaya ya di Jalan Pagesangan 2 nomor 58B, atau mungkin bisa tanya-tanya dulu ke customer service. Kita juga medsosnya itu aktif banget, bisa tanya-tanya di situ juga. Oke, menarik nih. Jadi rekan-rekan bisa datang langsung, bisa chat WA atau bisa kepoin medsos UPT PMP 2KP Surabaya. Betul banget. Oke nih, ternyata setelah kita dengar panjang banget ya pengujian salmonella ini. Tapi tunggu dulu, saya dengar di UPT PMP 2KP Surabaya itu ada alat screening untuk pengujian salmonella ya Mbak Risma? Iya, tapi itu ini sih karena screening ya, jadi akhirnya memang membantu di awal. Kita nggak perlu strict ya, melakukan strict di selektif, tapi tetap jika kalau nanti ada sampel yang positif, tetap kita harus uji lanjutan biokimia itu Tetap tadi. harus lewat uji biokimia. Benar. Tapi memotong hari nggak Mbak Risma? Enggak. Enggak ya, cuman untuk membantu kalau misalnya sampelnya banyak Iya, aja ya. Tapi untuk tahapannya apakah berbeda dengan uji salmonella konvensional? Tahapannya sama, Mbak. Jadi kita masih pakai media prapengkayaan BPW, kemudian masih dilanjut lagi ke media pengkayaan yang tadi RVS, tapi kalau untuk Vidas ini kita pakai media pengkayaannya SX2 Broad. Oh, beda media Ya. pengkayaan ya, Mbak. Ya. Jadi itu nanti di running lewat instrumen gitu ya? Ya, benar. Jadi hasilnya apakah langsung positif negatif? Hasilnya langsung positif negatif. Apakah kalau positif bisa kita bilang langsung positif? Nggak bisa. Nggak ya, Itu jadi tadi tetap kita harus ya? konfirmasi. Oh gitu, jadi hanya membantu untuk screening aja sampel yang Iya, banyak gitu ya. benar. Oke, nah terkait pengujian ini nih kan rekan ikan nanti pastinya akan mengirimkan sampel ya. Nah ada tips nggak nih dari Mbak Risma terkait entah kecukupan contoh atau yang lain gitu? Untuk pengujian salmonella ya, nggak cuma salmonella aja sih. Untuk rata-rata untuk pengujian mikro itu minimal 25 gram. Tapi 25 untuk gram amannya kita ikuti yang 250 gram itu ya, rekan ikan. Terus kemudian karena ini kita bermain dengan bakteri, maka kita pertahankan rantai dinginnya. Betul. Jadi kalau dibawa ke sini itu jangan cuma sampel gini aja, kepanasan, kasihan bakterinya. Betul. Dikasih ice gel, dimasukkan ke dalam styrofoam. Nah, jadi nanti bakteri itu nggak tumbuh dan nggak mati. Betul. Jadi dia tetap di kondisi sama dengan sampelnya. Betul. Jadi rekan-rekan harus perhatikan juga ya kecukupan jumlah maupun kondisinya. Jadi jangan sampai nih sampelnya rekan ikan sampai dari rumah sudah bagus tapi karena nggak dipakai rantai dingin sampai sini udah rusak. Benar. Alhasil jadi banyak bakteri yang tumbuh ya Mbak Risma ya, sampelnya jadi rusak. Tuh. Nah, menarik banget rekan ikan pembahasan kita kali ini. Terima kasih ya Mbak Risma, Sama-sama. informasinya luar biasa. Mungkin lain episode ya kita bisa bahas parameter yang lain nih, Boleh. dengan Nanti narasumber yang mungkin ahli. teman dan saya banyak teman saya yang ahli-ahli ini di mikrobiologi. Tapi tetap ya nanti Mbak Risma ditungguin ya. Jadi nanti akan muncul di episode-episode selanjutnya. Segitu dulu mungkin ya rekan ikan bisa tetap kepoin medsos kita atau YouTube kita supaya tetap up to date dengan podcast di episode selanjutnya. Dadah.